di setiap hati yang bersyukur kepadanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Tuhan Yesus itu setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Yuk, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Yuk, bersyukur, bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kami ada hari ini untuk melayani, memuji-Mu, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kekuatan kami datang daripada-Mu. Ini korban syukur kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Sama-sama katakan, yuk bersyukur. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu setia. Dan kalau kita percaya kesetiaannya, hari ini bersyukurlah karena kita semua ada di dalam karya kesetiaan Tuhan. Dan tidak meleset Bapak Ibu. Tidak salah karya Tuhan buat hidupku dan hidupmu. Mari kita bersyukur, tinggalkan keluh kesah, dan kita bersyukur karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Oh Yesusku. Sama-sama katakan yuk bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Katakan bersyukur, bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Oh, glory to God. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, praise God forevermore. Glory to God. Amin, amin. Sungguh sangat amat baik. Kami katakan sungguh sangat amat baik karya-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami katakan bersama-sama sehati bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan Yesus yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Yeay, amin. Bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kasih setia Tuhan, Bapa yang baik, itu setia dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa kabar saat ini? Amin, amin. Shalom semuanya. Pastor menyapa yang ada di grup doa yang masih ini ya, sementara proses perpindahan dari WhatsApp ke Telegram ya. Jadi Pastor menyapa yang ada di grup doa WhatsApp dan ada di grup doa Bapak Ibu sekalian terkasih di grup doa Telegram. Pastor menyapa saudara-saudara sekalian yang ada di live streaming di YouTube dan juga di siaran langsung di Facebook. Dan Pastor menyapa seluruh pemirsa sekalian yang ada di TikTok. Wah, karena video-video ini jadi berkat dan banyak yang share ke TikTok, ke Snack Video, ke Instagram. Pastor menyapa saudara-saudara sekalian.
sapaan pelayanan. Amin. Saudara-saudara sekalian, pelayanan itu memberi. Pelayanan itu berkorban. Inilah sebuah keteladanan, sebuah pesan, sebuah contoh, sebuah panutan dari Yesus Kristus. Dan tidak heran kalau pelayanan Yesus Kristus itu pelayanannya luar biasa dampaknya. Banyak orang-orang datang mencari Yesus sekalipun dengan motivasi yang berbeda-beda. Tapi pelayanan Tuhan Yesus itu nggak kering, Bapak Ibu. Tidak kosong. Selalu ngisi, selalu penuh, selalu dicari orang. Meskipun kontroversi dan fenomenal. Sampai hari ini, Yesus Kristus menjadi pribadi yang paling kontroversi dan fenomenal. Karena tidak ada pribadi yang lain berkata. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai ke surga, sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku," kata Yesus Kristus. Sosok ini, saudara-saudara, yang mempengaruhi hidupku. Sosok inilah yang memberi inspirasi dalam pelayananku. Dan anehnya, pribadi Andi Simon, Bapak Ibu, semakin banyak belajar tentang sosok daripada Yesus Kristus, semakin saya merasa berkurang. Semakin saya merasa pengen terus belajar. Semakin saya merasa tidak ada apa-apanya. Semakin saya merindukan lebih, tapi sikap hati ini semakin diajar Tuhan merendah. Maka tema ini hadir buat Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya pelayanan itu memberi dan berkorban. Satu rahasia kecil di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan dan Pastor Andy belajar untuk melakukan. Apa itu? Belajar untuk tulus. Saya belajar untuk tulus. Pelayanan itu memberi, bukan menuntut. Memberi apa? Memberi diri. Memberi apa? Memberi waktu. Memberi apa? Memberi perhatian. Memberi apa? Memberi bantuan. Memberi apa? Memberi doa. Memberi apa? Memberitakan Injil. Memberi apa? Memberi, kalau kita punya kemampuan uang, memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Pelayanan itu bukan menuntut. Menuntut, contoh gini, kamu harus bikin ini, kamu harus bikin itu, kamu harus begini, kamu harus begono. Pelayanan itu memberi, bukan menuntut. Ini syaratnya, itu caranya, begini begono. Ini sebuah tips kecil yang Pastor share, yang saya dapatkan.
Bahwa pelayanan itu memberi, bukan menuntut. Pelayanan itu berkorban dan bukan cari makan. Sasaran pelayanan kita yaitu sesama manusia, bukan sesuku, sebahasa, atau seagama. Karena sasaran pelayanan adalah sesama manusia. Itu sudah dituangkan, yang diajarkan Bible, tercatat di dalam Bible Matius 22 ayat 39. Dan itu adalah perkataan Yesus Kristus. Kamu harus mengasihi sesama manusia, bukan sesama agama. Bukan sesama suku atau sesama bahasa. Tetapi kasihilah sesamamu. Sesama itu manusia. Jadi target pelayanan itu sesama manusia. Makanya tidak boleh dibeda-bedakan. Pelayanan itu memberi diri, memberi perhatian, memberi bantuan, ada uang, memberi doa. Pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan, bahkan lebih daripada itu, yaitu berkorban. Bapak Ibu sekalian terkasih yang menyaksikan ini, kurang lebih sekarang ada 5.000-an. Engkau adalah target daripada pemberian kasih Yesus Kristus. Kemarin kami makan di sebuah tempat dan didatangi oleh seorang ibu yang memakai hijab. Nanti hari ini atau besok, kapan itu, kalau sudah ready, diposting kesaksiannya. Bagaimana ibu ini bersaksi anaknya kanker darah disembuhkan setelah didoakan. Dan dari mulutnya berkata, Pastor Andy ini melayani tidak pilih-pilih dan tidak minta imbalan atau alias tanpa syarat. Lalu semua ini bersambung sehingga Pastor bisa share renungan ini. Oh, ternyata selama ini kita tulus aja. Memberi tanpa harap kembali. Membantu tanpa harap pujian. Ternyata pelayanan ini tembus semuanya. Bukan cuma sekedar sesama orang percaya, tapi tembus semuanya. Karena kasih itu terang, kasih itu bercahaya, kasih itu akan terpancar dan dirasakan semua orang. Ketika kita di jalan, kita memberi bantuan, kita bagi kasih, kita mendoakan orang-orang, dan lakukanlah hal-hal yang memang tidak ada kepentingan yang lain kecuali memberi diri, melayani. Tidak ada embel-embel lain. Belajar. Karena pelayanan itu memberi, bukan menuntut. Pelayanan itu berkorban dan bukan cari makan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara sekalian kita melihat firman Tuhan. Beberapa ayat hari ini Pastor bacakan, kiranya mendapatkan tempat yang terbaik di dalam roh setiap pemirsa sekalian. Ya. Yang pertama-tama kita melihat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Ini ayat mendasari apa yang akan kita dengarkan dari firman Yesus Kristus. Injil Matius 20 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat mendengarkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan Tuhan Yesus datang untuk melayani. Wow. Tuhan Yesus datang bukan minta dilayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Visinya adalah melayani. Dan dikatakan lebih lanjut, ada sebuah rema yang besar di sini, saudara-saudara. Melayani itu Tuhan Yesus memberikan. Jadi pelayanan itu adalah memberi. Pelayanan itu adalah memberi. Memberi kabar baik, memberi perhatian. Semua orang mau. Bukan menuntut. Kamu tuh harus ya, kamu harus ya, kamu harus ya. Yang saya dapatkan rema adalah pelayanan itu memberi, termasuk memberikan kasih. Ketika melihat ada orang yang sedang sedih, kita berkata, Tuhan mau menolongmu. Ada juga yang berkata, Tuhan sedang murka dengan kamu. Kamu kena kutuk. Tapi yang saya dapat, saudara-saudara, pelayanan itu memberi. Ketika ada orang susah, Tuhan mau menolongmu. Berilah pertolongan. Memang lebih mudah kita menghakimi dia, menjudge dia, membuli dia. Kapok lu, rasain lu. Karena membuli mungkin gratis, tapi nanti urusannya nanti. Tapi kalau berkorban, memberi, itu bisa isi dompet dikeluarin. Pelayanan itu memberi. Dan contoh terbesar di segala zaman, di segala abad di muka bumi ini, Yesus Kristus. Yesus Tuhanku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan dikatakan untuk memberikan. Pelayanan Yesus Kristus adalah memberi. Seharusnya dan sejognya pelayanan hamba Yesus Kristus itu memberi, bukan menuntut. Mungkin kalau berkata, Pastor, ini saya dengar renungan kok bicaranya untuk hamba Tuhan kah? Terus saya sebagai apa di sini? Saudara sebagai target daripada kasih Yesus yang diberi dari surga. Maka saudara-saudara, apapun keadaanmu, baik atau buruk sekalipun, jangan takut minta pelayanan. Karena namanya pelayanan, itu memberi. Pastor, tapi aku malu, aku ini orang gak punya, aku ini penyakitan, aku ini pengangguran. Dengarkan saudara-saudara, engkau adalah target pelayanan. Engkau adalah target kasih. Karena pelayanan Yesus Kristus adalah memberi. Bahkan saudara-saudara, memberikan apa? Nyawanya. Pelayanan Yesus Kristus itu berkorban. Maka besarlah hati Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tersisi, orang-orang yang minder, orang-orang yang merasa bukan siapa-siapa. Engkau merasa engkau tidak punya, seolah-olah engkau mungkin melihat ada orang-orang yang hanya dilayani dengan baik ketika dia orang kaya, orang punya jabatan. Tidak begitu, saudara-saudara. Yang saya belajar, pelayanan itu memberi. Saya teringat Tuhan pernah bilang, siapa yang meminta akan diberi. Saya hamba Tuhan. Saya alat Tuhan. Saya ini, bahasanya itu doulos. Saya ini hanya keset. Jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Katakan bersama-sama. Ini sebuah fokus sikap hati yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan yang susah. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa?
tebusan bagi banyak orang. Pelayanan itu berkorban. Pelayanan itu memberi. Sekarang kita masuk ayat berikutnya. Kiranya ayat ini memberikan pencerahan kepada kita dan juga supaya kita meninggalkan cara-cara yang salah atau salah kaprah di dalam sikap maupun mental kita melayani. Ya. Sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, di mana itu menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi saudara-saudara, ada pengajaran-pengajaran yang berbeda dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita melihat saudara-saudara ayat ini, perikopnya ditulis peringatan. Jadi peringatan ini baik untuk kita indahkan bahwa ada pengajaran tentang pelayanan, tetapi tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan. Dan hal itu menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarilah yang namanya pengajaran bikin perpecahan. Hindarilah yang namanya pengajaran yang bukan dari Tuhan Yesus. Karena pelayanan Yesus Kristus adalah memberi. Kalau engkau sudah pernah terdoktrin bahwa pelayanan itu untuk cari makan, tanggalkan prinsip-prinsip pelayanan itu. Pelayanan itu sacrifice. Pelayanan itu berkorban. Kadang-kadang banyak orang sampai terjadi perpecahan tanpa sadar. Motivasi pelayanan mudah-mudahan gak ada. Tapi kalau ada, mari biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Pelayanan itu melayani Tuhan dan bukan melayani perut kita. Pelayanan itu berkorban dan bukan ladang cari uang. Pelayanan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Ayat 18 dari Roma pasal 16. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kalau kita melayani dengan tulus hati, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Kalau engkau melayani dengan perdebatan, engkau akan bertemu banyak ahli-ahli perdebatan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi orang meski pintar tidak boleh sombong.
Karena kita ini seperti rumput, seperti titik debu saja. Yang hari ini mungkin jaya, besok sudah tinggal kenangan. Yang hari ini mungkin sehat, kita nggak pernah tahu menit berikutnya, nafas ini apakah masih baik-baik saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia yang tidak luput kesalahan, kekurangan, keterbatasan, dan bisa digoda, bisa sombong, bisa jatuh, bisa salah. Jangan kita sombong. Kuta tahu hari esok, ku tidak tahu. Ku tidak tahu. Ku tidak tahu. Ada satu kenalan beberapa waktu lalu bicara dengan pastor. Dia lagi merintis lahan sawit. Ini ketika sukses, bagus gitu. Dan dia juga dipercaya amanah sebagai anggota dewan yang terhormat ya. Tapi begitu banyak kerinduannya, impiannya, harapannya, termasuk barangkali kebaikan buat masyarakat. Tapi beberapa hari yang lalu meninggal. Kita tidak tahu hari esok itu apa. Tapi yang saya tahu hari ini, saya dan saudara-saudara tentu orang percaya pada Tuhan Yesus, kita dipanggil. Kalau saudara melayani, ingatlah prinsip ini. Melayani itu memberi. Melayani itu berkorban. Sebagaimana Tuhan Yesus, banyak orang datang mencarinya. Demikianlah orang percaya yang melayani dengan cara yang benar, motivasi yang benar. Dia akan melihat banyak jiwa-jiwa yang merindukan mendengarkan kabar baik dari surga. Jadi hindarilah pelayanan yang namanya berdebat, bertentangan, yang menimbulkan perpecahan. Ya mungkin tidak semua, tapi di sini ayat 18 diingatkan kita bahwa ada orang-orang yang seperti itu, sebetulnya mereka tidak melayani Tuhan. Atau orang-orang itu ada, ya mungkin tidak semua. Mereka itu sebetulnya tidak melayani Tuhan. Atau belum melayani Tuhan. Tetapi sebetulnya, maaf ya, jangan marah. Orang-orang itu kalau melayani belum memberi diri, belum mau berkorban, melayani masih menuntut hak, melayani masih menjadikan ladang untuk hidup, ladang untuk makan. Ini loh, sebetulnya ayat ini keras loh. Jangan sampai kita menjadi pelayan. Di sini bicara soal pelayan Tuhan ya. Tetapi sebetulnya kita belum memberi diri melayani Tuhan, tetapi masih melayani perut kita sendiri. Kita mungkin bisa pandai berkata-kata dengan muluk-muluk, dengan teoritis. Ya karena di dunia ini memang ada akademisi, ada praktisi. Tapi bicara soal pelayanan, jangan pernah lupakan, pelayanan itu memberi. Sampai hari ini, begitu luas, begitu besar, begitu terbentang, terbuka banyaknya jiwa-jiwa yang meminta pelayanan Yesus Kristus di wadah ini. Bapak Ibu tahulah, kota-kota begitu merindukan. Pastor Andy datanglah,
bukan Pastor Andy, saya hanya seorang hamba Tuhan. Bukan karena kehebatan, pelayanan, apapun bukan. Saya hanya hamba Tuhan, jadi padaku apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan juga beberapa hari ke depan, Pastor akan ke kota Manado. Saya percaya Tuhan sediakan semua yang kami akan bawa tim ke sana. Semua pasti kami yakin percaya Tuhan sudah sediakan. Amin. Karena saya melayani, saya memberi diri, memberi doa, memberi kasih dari Kristus kepada sesama. Semuanya itu cuma-cuma. Karena saya juga sudah mendapatkan itu dengan secara cuma-cuma. Dua ayat lagi ya. Kita sekarang Bapak Ibu sekalian melihat Roma 14 ayat 17 sampai 18. Ya. Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ya, Roma 14 ayat 17 18 kita selesai di ayat ini hari ini. Sebab kerajaan surga, kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan Yesus, bukanlah soal makanan dan minuman. Ingat Bapak Ibu terkasih, kita ini melayani Tuhan. Kita ini warga surga yang melayani. Berita, motivasi, pesan bukan soal makan dan minum. Pelayanan bukan cari makan, bukan cari minum, bukan cari muka. Stop sudah CM. Apa itu Pastor CM? Stop sudah cari muka. Muka kita sudah ada. Dan mukaku dan mukamu adalah muka yang terbaik karena unik pemberian Tuhan. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan, minuman. Bukan juga soal pakaian, sandang, papan, pangan. Ya, carmuk. Stop sudah carmuk. Orang lihat pelayananmu hari ini bukan karena penampilanmu yang wah. Saya berani taruhan. Saya berani berkata, banyak buku yang saya baca, kisah-kisah pahlawan iman. Mereka orang-orang biasa. Kalau sampai dia buat sebuah kebaktian, lantas tempat itu penuh orang datang. Suatu kali diwawancara peserta yang hadir di sebuah kebaktian, yang pernah Pastor baca satu kisah ya, waktu masih sekolah Alkitab. Apa yang membuat engkau datang ke kebaktian ini atau pertemuan ini? Apa jawab mereka ketika diwawancara? Kami pengen melihat ada apa di dalam diri hamba Tuhan ini. Bukan melihat penampilannya. Ada apa di dalam diri hamba Tuhan itu? Maka saya yakin, sampai tadi Pastor katakan saya beri taruhan, pelayanan hari ini, orang yang minta dilayani tidak lagi melihat penampilanmu. Bukan berarti seronok ya. Tapi ada apa di dalam dirimu, di dalam rohmu itu loh. Dunia butuh pelayanan roh. Dunia butuh pelayanan yang nyata.
Dunia butuh pelayanan kasih. Dunia butuh pelayanan Yesus Kristus rela berkorban, memberi. Nyata. Penuh kuasa, penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kemurahan. Bukan lagi debat sana-sini. Kerajaan surga bukan soal makan atau minuman. Maka saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan hari ini, itu berarti kita siap berkorban, siap memberi, dan bukan untuk cari makan. Jangan khawatir untuk hari ini. Saya sudah melewati banyak hal kekurangan, tapi saya tidak sampai tidak makan. Karena Tuhan pasti memelihara kita dengan setia. Kerajaan surga bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Dari Roma 14 ayat 18. Firman Tuhan buat kita semuanya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara memberi, berkorban, jangan menuntut. Kamu itu ya harus begini, begono, begini, begono. Orang sudah susah dihakimi. Orang susah perlu dibantu. Orang sudah sakit dihakimi. Orang sakit perlu didoakan kesembuhan. Orang sudah jatuh, jangan kau timpakan tangga. Orang sudah jatuh, ulurkan tanganmu itu. Tolong dia. Ingat saudara-saudara, pelayanan jangan pikir urusan perut. Pelayanan bukan untuk ladang cari uang. Apalagi cari hidup. Oh, karena kerja sekarang susah, kita pelayanan aja lah. Yang mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Jangan takut melayani dengan cara berkorban. Belum pernah saya menemukan, kalau saudara punya pengalaman lain, entah ya, tapi dalam hidup saya sampai hari ini, dan saya baca banyak buku-buku kesaksiannya, banyak buku kesaksian pastor pernah baca, dan belum pernah saya menemukan ada orang miskin karena memberi. Dengan pastor kan enak, ada aja berkatnya, kan berkat dari Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia mempercayakan berkatnya atau apapun lah yang berasal dari Bapa sesuai dengan apa yang bisa dipercayakan gitu. Nah, kasih Bapak Ronald, kalau untuk makan saja burung saya dipelihara. Betul sekali, amin. Terberkati. Jadi kita kalau melihat kemarin 17 dari Roma 14, bahwa kerajaan surga bukan soal makan dan minuman, bukan soal sandang, papan, pangan, pakaian, bukan. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Nah, barang siapa melayani Tuhan Yesus Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Bapa dan dihormati oleh manusia. Tidak usah kita gila hormat. Dan tidak perlu kita motivasi cari kehormatan manusia. Layani Tuhan dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang memberi diri, berkorban, rela. Ini seperti rewardnya saja. Siapa yang melayani Tuhan dengan cara ini, engkau akan melihat seperti apa yang Tuhan percayakan hari ini kami melihat dalam pelayanan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang memberi diri, minta dilayani, minta didoakan. Kenapa? Karena
pelayanan yang tulus pasti akan menemukan jiwa-jiwa yang tulus untuk mencari kebenaran, kehidupan, kekekalan, keselamatan, kelepasan, kedamaian, kesembuhan. Jangan lagi pelayanan hitung-hitung. Jangan lagi pelayanan semua serba kalkulator. Tapi ingatlah yang paling dasar. Tuhan Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai korban. Kita ini menyebut diri orang percaya. Banyak menyaksikan ini berkata, saya hamba Tuhan. Ingat loh, kalau Tuhan saja memberi diri dan berkorban, masa kita ini dulos hamba keset? Kita mau sombong sih? Kita mau hitung-hitungan sih? Kita mau marah sih? Jangan. Pelayanan itu memberi, pelayanan itu berkorban. Saya hadir, dan banyak hamba Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan hadirkan untuk melayani jiwa-jiwa yang sedang patah semangat, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tidak tergembala seperti domba, jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang terikat. Mari semua hamba-hamba Tuhan, ambillah kesempatan yang Tuhan percayakan ini dan tunaikanlah tugas kita masing-masing. Dan dalam waktunya Tuhan, kita akan bertemu di kekekalan, dan oleh rahmat Tuhan diberikan mahkota surgawi. Terima kasih buat kesempatan ini. Bapak Ibu mendengarkan renungan ini. Pelayanan itu memberi, pelayanan itu berkorban. Yes! Let's pray. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Bersyukur meskipun hari ini pelayananmu engkau merasa masih kurang. Maksudnya kurang support, kurang dana, kurang uang. Belajarlah mempercayakan pelayanan yang dari Tuhan kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Tuhan memperhatikan setiap pelayanan hamba-hambanya. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang baru hari ini. Firman Tuhan datang mengubah kita semua menjadi seperti Kristus. Hatimu, hati yang melayani. Hatimu, hati yang berkorban. Hatimu, hati yang bersyukur. Hatimu, hati yang kuat. In Jesus name. Virus, bakteri, jamur, sakit, penyakit, kelemahan, go! Out! Keluar! Tinggalkan tubuhmu. In Jesus name. Hari ini, bangkitlah. Pemulihan dari Tuhan sedang mengalir untuk tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersyukur, Kau Bapakku yang terbaik. Kau Bapakku yang ajarku melayani, yaitu memberi dan berkorban. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.